Oke, kembali lagi bersama saya Algola Trisakti di channel YouTube Algola Trisakti, di mana channel ini ngebahas tentang semua tentang sepak bola, ya transfer, taktik dan lain sebagainya. Oke, di sebelumnya episode pertama itu saya lebih ke Atletico Madrid, dan nanti sebentar lagi ada episode kedua. Dan karena saya menyukai Atletico Madrid, saya akan mereview setiap pertandingan Atletico Madrid ya. Jadi di episode kali ini saya ingin ngebahas Osasuna versus Atletico Madrid, di mana ya Atletico Madrid menang 5-0 di kandang Osasuna. Jujur aja pasti senang, pasti semua Atletico Madrid fansnya pasti senang karena sudah lama tidak merasakan menang besar kayak gini. Apalagi musim ini yang terseok-seok Atletico Madrid yang bergerak di peringkat 6, 5, 4, 3 gitu. Yang biasanya peringkat 1, peringkat 2. Ya, sekarang peringkat 6, 4 sekitar itu. Tentu senang melihat Atletico Madrid sekarang kayak gitu kan. Tadi 2 hari yang lalu sih lawan Osasuna menang 5-0. Dimana Joao Felix nyetak 2 gol, Llorente, Carrasco, dan Morata. Terkhususnya Joao Felix yang sempat dibilang flop ya, walaupun kita belum bisa menilai dia lebih, tapi setelah dia pertandingan pertamanya setelah dia comeback, ya pertandingan pertama setelah stop sepak bola karena corona, Felix langsung nyetak 2 gol. Dan Llorente juga bermain bagus, dimana dia baru masuk pada babak kedua dia langsung nyetak 1 gol dan 2 assist. Yang awalnya king of the match, ya man of the match adalah Liga awalnya untuk Felix, malah jadi untuk Llorente. Terus ya oke, kita akan ngebahas Osasuna versus Atletico Madrid. Ya memang mungkin orang-orang yang paham apa bilang ya nggak usah senang banget lah, karena Osasuna itu lawan Atletico memang kesulitan. Atletico sering menang ya di atas 2 gol lah, 2-0, 2-1, 3-0 Atletico kandang tandang. Tapi ya kayaknya dalam beberapa tahun terakhir 5-0 nih nggak ada lah Atletico menang. Apalagi di tengah kayak gini lah krisis, Atletico bisa menang 5-0 itu tentu wah gitu. Secara permainan jujur aja untuk musim ini itu paling keren main Atletico. Mainnya 1-2, passing-passingnya jalan gitu. 72% passingnya berhasil. Atletico itu biasanya sekitar 50, nyentuh 60 itu udah keren, tapi kemarin 72% passing akurasi berhasilnya. Kan ya kita nggak boleh berharap lebih, tapi good job banget kemarin itu, keren. Terus itu kan kayak gitu. Terus kalau ngeliat finishingnya, sebetulnya kan di sebelumnya saya pernah katakan bahwa Atletico ini salah satu tim dengan chance created terbesar. Sebetulnya chance creatednya kemarin itu, peluang yang diciptakan ini sama aja kayak match-match sebelumnya, tapi kemarin mereka mampu memaksimalkan peluang mereka, para striker, para pemain lah semuanya. Jadi ya itu nanti malas. Dia itu keren sih ya, artinya ya latihannya efektif selama pandemi, dan itu selama pandemi kemarin libur kan. Oke, selanjutnya akan ngebahas ya lini per lini. Oke, belakang. Ya, lini belakang gak terlalu banyak kena serang. Oblak main ya good lah. Selamat buat Oblak juga, karena ya sebagai orang pertama non Spanish, orang pertama nggak berkebangsaan Spanyol yang kiper ya berhasil clean sheet bersama di klub Spanyol, 100 clean sheet. Dan orang pertama bahkan Casillas, Valdes dan kiper-kiper
top La Liga lainnya tuh kalah di bawah 200 match, dia clean sheet-nya 100 itu. Ada yang kiper-kiper top lainnya itu di atas itulah, Canizares, siapapun lah gitu. Salah satu kiper terbaik dunia lah Oblak. Ya Oblak bermain seperti biasa ya, ada mungkin cuma 1-2 peluang Osasuna yang krusial. Oke, lanjut ke backnya, ada Gimenez dan Savic. Ya Gimenez ya bermain bagus, ya keren sih Gimenez, dia mulai menunjukkan performanya seperti sebetulnya kalau Anda fans Atletico atau La Liga menyaksikan Atletico, Gimenez itu salah satu back terbaik dunia, tapi karena sering cedera, jadi ya cedera turun naik turun itu sih. Lagi top kayak gini nih, ya kayak gini takutnya dia cedera nih. Nah, ini yang ditakuti, takutnya fans Atletico tuh. Savic seperti biasa, walaupun clean sheet Atletico, Savic sering melakukan ya ada 1-2 mistake tapi tidak fatal sih. Cuman ya tetap kalau lawannya kuat atau apa itu bisa dimaksimalkan. Oke, kiri Lodi memang 2 match berturut setelah pandemi ini dia bermain full. Gila banget gak sih, bermain full 2 match sebagai bek kiri, maju mundur, dan prediksinya sih next match dia bakal diistirahatkan lah. Kalau nggak diistirahatkan nggak tahu sih. Dan di kanan kemarin ada Arias ya, Arias cukup bagus, cuman sering pas dia nyerang dia sering ketinggalan pos, dia kena counter ataupun apa, dia sering ninggalin posnya. Itu Arias kalau lawan yang cukup serius, apalagi di sisi kanan pertahanan, mungkin bisa kecolongan gol Atletico. Kita maju ke 4-2 tengah, yaitu Koke dan Partey. Partey Herrera. Untungnya pas Arias kayak gitu ada Herrera yang siap membackup. Herrera nih betul-betul ya perannya penting. Dia menjaga kedalaman, pengalir bola dari belakang ke depan. Betul-betul penting pada pertandingan kemarin. Ya, Partey cadangan, walaupun Thomas Partey juga penting, tapi Herrera kemarin performanya good job banget. Jadi Herrera, terus ada Koke seperti biasa sangat vital buat Atletico. Umpan-umpannya juga bagus ya, dan kepemimpinannya di lapangan juga dibutuhkan. Di sisi kiri ada Saul Niguez, wide playmaker. Ya Saul juga melakukan pekerjaan luar biasa seperti biasanya. World Red sama seperti Koke. Ya kadang dia nyampai di kanan, tackle-nya, bertahannya, attack-nya sama-sama bagus. Di kanan ada Korea. Nih, Angel Korea ketika dia bermain satu lapangan dengan Joao Felix, peran Korea itu kurang nampak. Korea ini adalah seorang wing pada laga itu. Tapi Korea ini sebetulnya dia lebih cocok bermain di second striker. Pokoknya di belakang striker. Tapi kalau dia dijadikan wing kanan kurang bagus sih. Dan jika dia duet sama Joao Felix kurang nampak perannya. Kemarin tuh dia main nampak banget dia nggak ada perannya. Dia ya karena walaupun sebetulnya Atletico Madrid itu nggak SS-nya tuh Joao Felix itu main. Joao Felix itu bukan dia yang ngatur permainan. Yang Atletico tuh dia itunya di lini tengah, yang ngatur tuh lini tengahnya. Kalau Griezmann yang mengatur bersama itu, Griezmann ikut terlibat di dalam permainan. Joao Felix ini minim, tapi sekali dia terlibat, boom, gitu. Joao Felix, yang itu mungkin yang diinginkan Cholo, dan kelihatannya memang begitu. Dia sedikit kayak false nine, tapi ketika dia dapat bola atau dia pergerakannya betul-betul bagus lah. Dan Korea pas dia dijadikan playmaker atau dijadikan SS di Atletico pas Joao Felix cedera, kurang bisa seperti itu. Dia lebih pandai terlibat. Dia mau kayak Griezmann dulu, tapi lebih ke dia cuman kayak di passing gitu. Passing
perannya kurang banyak si Korea ini. Jadi gitu, dijadikan wing kanan kurang bagus lah, jadi peran nggak nampak. Di depan ada Costa dengan Felix. Ya Felix kita tahu 2 gol. Felix itu memang gaya mainnya seperti itu. Dia kadang sebagai false nine atau dia ikut terlibat. Dia itu golnya di Benfica banyak kayak gol come from behind, bukan di dalam maksudnya dia tiba-tiba dari luar kotak nusuk ke dalam, di crossing atau di passing dia nyetak gol, kayak muncul tiba-tiba lah bahasa kita ya, muncul tiba-tiba. Itu Joao Felix kelebihannya. Dan gol kemarin kan seperti itu. Dia Saul itu, walaupun awalnya Saul mau passing ke Costa, diblok sama pemain, langsung si Felix nyambar. Dia golnya emang kayak itu. Dan gol keduanya ya kita tahu itu peran Costa. Dan Costa ya di 2 match ini cukup bagus. Di match pertama lawan Bilbao dia nyetak gol, di match kedua ini dia assist. Ya Costa ya udah mulai, kita nggak bisa berharap banyak, tapi dia udah mulai menunjukkan sedikit keganasan dan kegunaannya. Costa kita tahu dia setelah dia pulang dari Chelsea, dia bukan Costa seperti 2014 lalu, 2013 lalu. Bukan striker yang pembunuh, tapi dia lebih ke defensive footwork. Maksudnya dia sebagai pelayan striker, lebih kayak gitu perannya. Dan dia lebih kayak gitu, dan ya dia tunjukkan lah dia nggak egois depan gawang, dia passing Joao Felix. Jadi kayak gitu peran si Diego Costa. Dan pemain penggantinya ini yang saya tidak suka dari Simeone. 5 chance subs dikasih, tapi dia cuman pakai 4. Yang masuk tuh Llorente, si Carrasco, Thomas Partey dan Morata. Morata nyetak gol, Llorente good job banget, Carrasco nyetak gol, Partey yang main kayak dia biasa lah. Oke, jadi ya good lah untuk Atletico ini. Untuk match kemarin ya, next match belum lihat jadwal sih kapan, dan lawannya yang pasti Valladolid main di Wanda Metropolitano. Ya mudah-mudahan bisa bermain seperti ini lagi. Tapi yang terpenting itu menang dulu. Mau 1-0, 2-0, yang penting menang. Amankan tiket Liga Champions untuk musim depan. Oke. Jangan lupa, segitu aja mungkin untuk review kali ini. Ya, saran dan kritik diterima di bawah, mungkin bisa komen, dan jangan lupa like and subscribe.